Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan suatu tutorial bagaimana cara pembuatan relief dari bahan aluminium. Ini salah satu bagian dari kegiatan praktek dalam kegiatan pembelajaran kita, khususnya seluruh itu bidang kerajinan. Pada hal-hal misalnya kita berkesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata atau kemanapun, misalnya kita sering menjumpai karya-karya relief seperti ini ya, dan insya Allah akan punya nilai jual. Maksud dari pembelajaran ini pun diantaranya Bapak ingin memberikan semacam suatu pengembangan diri apabila kalian misalnya nanti di kemudian hari bermaksud untuk mengembangkan dari kegiatan praktek ini, bisa dikembangkan untuk akhirnya ya insya Allah akan mendapatkan penghasilan dari hasil dari praktek ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat bagaimana sejak awal dari pembuatan dari aluminium ini. Contoh karya yang dimaksud itu diantaranya adalah relief yang akhirnya menjadi seperti ini, misalnya ya, relief dari aluminium ini Bapak perlihatkan. Kemudian yang lainnya lagi, misalnya ini banyak kita jumpai di pasar-pasar seni. Kalau ke Jogja ya misalnya di Malioboro dan sekitarnya, nah ini tercantum misalnya ada harga juga, misalnya antara 200 sampai 300 ribu misalnya. Nah, ini bisa kita buat ya. Nanti caranya bagaimana? Ini kita tahap demi tahap coba bagaimana ya. Di antaranya kita mempersiapkan dulu pola gambar yang akan kita buat. Bisa berupa kaligrafi, bisa berupa objek-objek lain seperti misalnya perahu layar, bisa kayak bunga atau juga ya objek-objek lain lah, tema-tema yang lain. Semuanya bisa kita jadikan sebagai tema objek pada pembuatan relief itu ya. Caranya sih sama ya. Nah, kita siapkan dulu pola gambarnya, misalnya gambar seperti ini akan kita buatkan untuk menjadi relief pada aluminium itu. Siapkan juga lempengan aluminiumnya. Ini adalah lempengan aluminium yang tebalnya 0,2 mm. Ini tipis. Nah, kemudian selanjutnya si pola gambar ini kita tempelkan di lempeng tersebut ya. Ini tempelkan dengan menggunakan lem yang ada saja, lem biasa, lem glukon. Lemnya, nempelkannya hanya di pojok-pojoknya saja ya. Jadi 3 atau 4 sudut ini. Kenapa tidak semuanya? Ini sebab ini kan hanya sementara saja, sementara, jadi nanti juga kan dilepas lagi ya. Hanya untuk menempelkan gambar ke aluminium tersebut. Untuk yang sudah Bapak tempelkan ini misalnya ya, ini. Setelah itu proses selanjutnya kita siapkan juga spon busa ati ini ya. Ini berupa karet spon ya. Ini karet yang untuk bahan sandal ya. Ini lunak ya, empuk. Nah, selanjutnya dengan beralaskan meja ya, kalian pada meja belajar misalnya, ini tempelkan di sini, kemudian diterak ya. Yang namanya ditera itu istilahnya menjiplak tapi dengan cara menekan. Ini ditekan, ini ditekan di atas spon ya, sehingga ini berpindah ya. Ini contoh sedikit saja yang tadi Bapak kira, ini berpindah sehingga kelihatan timbul ya. Ini yang baru sebagian ya. Nah, kemudian diantaranya yang sudah berpindah seluruhnya, misalnya ya kayak ini ya. Nah, ini sudah
tadi sudah tertera semua misalnya. Jadi dijiplak kemudian ditera, ya seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya ini tahapan kegiatan ini kalau dilihat dari prosesnya, ingat prinsip DBD aja ya. Apa itu DBD? Depan, belakang, depan. Depan apa? Depan itu tadi menera tadi ya. Menera, menekan sehingga timbul di belakang lalu B belakang, yaitu selanjutnya itu dicembungkan ya. Setelah tadi pindah ini dicembungkan dari bagian belakang, digosok agak kuat sehingga timbul ya. Digosok dengan menggunakan pensil saja ya, pensil ini digosok selalu di atas spon juga ya. Atas spon, sehingga hasil yang sudah itu semua tergosok atau ini jadinya ini dari belakang ya, dari belakang kurang lebih seperti ini. Jadi kedepannya timbul ya. Nah ini sudah timbul gini, proses selanjutnya kan tadi D kembali D B dari depan menera menjiplak, B adalah dari belakang berarti mencembungkan ya, dan B terakhir dari depan itu adalah membintik ya. Membintik selalu gunakan spon juga ya. Ini di atas spon ini. Nah maksudnya apa? Yaitu untuk membuat kontras antara objek tema utama dengan background ya. Jadi dibintik pakai apa? Bisa pakai ballpoint seperti ini ya. Tinggal di backgroundnya itu ya, misalnya jadi seperti ini. Bisa juga pakai jarum jangka ya. Jarum jangka ini tinggal di bintik-bintikan di atas. Nah itu jadinya sudah hasilnya seperti ini. Ini seperti ini. Ya, jadi dengan proses tadi dari depan menera ya, dari depan, dari belakang mencembungkan ya, jadi pada cembung ini ya. Lalu kembali dari depan membintik-bintik untuk membuat si objek ini tampak lebih muncul lagi. Nah, selanjutnya ya secara karya kreasi relief sudah selesai. Masalah pembingkaian untuk menjadi berbingkai ini seperti ini atau juga seperti ini itu kreasi masing-masing ya. Atau untuk sementara tugasnya misalnya cukup dengan hanya menggunakan karton dus saja misalnya. Ini boleh saja. Nah, ini bagaimana cara membuat bingkai itu kita lihat pada tutorial berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.